البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Zakah. Sebutkan pada pertemuan lewat masih kita di bab yang ketiga, pembagian sedekah, bahwa tidak boleh untuk orang kaya mengambil zakat. Walaupun disebutkan di sini ada hadis apabila dia sebagai amil pekerja mengumpul zakat, sebagai muqabil, sebagai balasan dia bekerja, boleh. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan. Berikutnya masih pembahasan sebelumnya. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah, ini hadis tentang larangan untuk meminta-minta. Wa an Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, dari sahabat Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu. Hadis ini sebagai Imam Muslim, ini dijadikan sandaran di antara dalil-dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Taala di Dhammul Mas'alah, buku kecil yang bermanfaat. Dham, celaan, al-mas'alah, minta-minta. Disebut oleh Imam Sunani, ya. Beliau ini, sahabat ini, wafada ala Nabi, mengunjungi Nabi SAW, termasuk dari Ahlul Basrah. Dari sahabat Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahilu illa li hadis salasa. Sesungguhnya meminta tidak halal, tidak boleh kecuali untuk salah satu dari yang tiga. Siapa itu yang boleh minta? Rajulun tahammala hamalatan, seseorang menanggung suatu beban. Fahalat lahul masalah, maka halal boleh bagi dia untuk meminta-minta hatta yusibaha, sampai dia mendapatkannya. Summa yumsiku, kemudian menahan. Ya, ini tidak meminta lagi. Maksudnya apa ini? Seseorang membawa suatu beban. Ini seseorang yang itu mendamaikan, pernah kita sebutkan, mendamaikan. Contohnya mendamaikan dua suku atau mungkin dua negara yang sedang berperang. Dia damaikan dengan janji umpamanya masing-masing mendapatkan 100 juta supaya terjadi perdamaian, tidak terjadi peperangan. Maka boleh dia meminta. Ini sebuah demikian. Jelas ya. Kemudian yang kedua, ini maknanya tadi, bukan digiring pada mana-mana selain ini. Wa rajulin asabathu jaihah, seseorang menimpa dia jaihah, bencana alam, ya, afah, kerusakan, bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, ijtahad malahu, hilang, yakni halakah, Sulaiman Sunani ahlakat, menghancurkan harta dia, habis bencana alam, mengambil harta dia. Fahalat lahul masalah, maka boleh untuk dia minta, boleh. Ketika bencana alam boleh mengumumkan butuh dan sebagainya. Hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai mendapatkan kiwaman, seukuran dari kehidupan, ya, untuk makan dia dapat beras, dari dia meminta itu bantuan beras misalnya, boleh, karena dia tidak punya apa-apa lagi, rumahnya hilang, semuanya hilang, terus misal itu. Yang ketiga, warajulin asabathu faqah, seseorang tertimpa dia faqah, kemiskinan, ya, kebutuhan, ya, benar-benar dalam keadaan miskin. Sebutkan dari Imam Sunani hajat, keperluan, seseorang tertimpa keperluan, seseorang keadaan miskin. Fahalat lahul masalah, maka boleh bagi dia meminta hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai mendapatkan, ya, keperluan untuk menegakkan kehidupan dia. Ya, itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, hatta yakum masalah min dawil hijah, sampai bersaksi, yakni berdiri 3 orang punya akal. Itu. Jadi sampai ada tiga orang sebagai saksi bahwa orang ini benar-benar miskin. Nah, ini selesai 3 keadaan ini, ya. Disebutkan di sini, warajulun asabatu faqah hatta yaqumu salasatun min dawil hijah, sampai bersaksi 3 orang mempunyai akal
min qaumi dari kaumnya, mengatakan dia bersaksi, laqad asabat fulanan faqah, sungguh telah tertimpa fulan ini yang miskin ini faqah, hajat, benar-benar miskin. Kami sebagai saksi 3 orang menyaksikan ini benar-benar miskin. Fahalat rahul masalah, maka halal bagi dia meminta-minta. Hatta yusiba qiwaman min aisin, sampai dia mendapatkan sesuatu yang menegakkan kehidupan dia. Ya, itu. Sudah 3 ini sudah. Yang lain tidak boleh. Apakah disebutkan di situ untuk dakwah? Tidak disebutkan. Ya, atau semisal tidak. 3 ini. Nabi menyebutkan fama siwahuna minal masalah, maka selain dari 3 ini, dari meminta-minta, ya qabisah wa qabisah, suhtun. Suhtun itu haram. Haram yakuluhu sahibu suhtan. yakni haram memakannya pelakunya itu suatu yang haram. Ya ini riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, demikian Imam Muslim, Abu Daud, demikian juga Abu Daud, Imam Huzaimah dan Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hibban. Ini menunjukkan batasan-batasan yang berat ya bagi orang yang itu minta-minta. Maka disebutkan bahwa orang kaya tidak boleh mengambil kecuali sebagian yang sudah kita sebutkan. Kemudian dikatakan kapan dia itu dikatakan kaya? Ini disebutkan malam yakun muhtajan, orang yang tidak butuh, maka itu adalah orang kaya. Kemudian disebutkan orang yang dia itu kuat, yang bisa bekerja, ya, maka ini termasuk juga tidak boleh untuk mengambil, ya, tidak boleh untuk meminta, itu tidak boleh meminta ataupun mengambil dari siapa tersebut. Sudah lewat pembahasannya. Kemudian juga disebutkan apabila orang ini adalah ya sehat, sebagai ulama ikan rajul sahihan jildan la kasbalahu utyaminha. Ya. Jadi memang kalau benar-benar dia itu adalah walaupun sehat ya tetapi tidak punya usaha ya, maka seperti ini boleh untuk kemudian mendapatkannya. Dibagikan dari apa? Dari zakat tersebut. Kemudian juga disebutkan apakah boleh seseorang yang dia itu bersedekah. Ini kisahnya Umar Khattab dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waktu itu Umar Khattab beliau bersedekah ya dengan kuda yang beliau miliki. Kemudian dilihat kudanya itu tidak diurus oleh orang yang diamanahi. Maka dia ingin membelinya. Umar ingin membeli lagi. Maka tidak boleh. Nabi mengatakan tabtahu wa la ta'ud ala sadaqatih. Jangan kau belinya lagi dan jangan kau menarik sedekahmu. Wa innal a'id fi sadaqatika a'id fi qaihi. Orang yang menarik sedekahnya seperti orang yang menarik muntahannya. Itu. Jadi seseorang kalau sudah bersedekah, walaupun dia ya sedekah maunya mobil maunya sedekahkan. Wakaf maunya. Kemudian tidak digunakan lagi. Tidak boleh dia belinya lagi, tidak boleh. Demikian disebutkan. Nasnya jelas tadi hadisnya Umar bin Khattab. Kemudian berikutnya di tentang permasalahan alul ghaib yang tidak boleh untuk mengambil dari sedekah. Hadis yang keempat, qala Rasulullah wan Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris. Hadis ini sebagai Imam Muslim dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqah sungguh sedekah la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Sedekah ya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak juga untuk keluarga Muhammad. Ya demikian. Bahkan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan soal yang benar, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Sedekah wajib ini seperti apa? Zakat mal wajib. Maka tidak boleh. Demikian juga sedekah sunnah juga. Kita bersedekah biasa kepada keluarga Nabi Muhammad tidak boleh. Kepada Rasulullah juga ketika hidup tidak boleh. Orang Muslim, bukan Imam Muslim. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan yang menerangkan hadis yang baru disebutkan, hadis yang kelima, wa an Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu.
Orang beliau mengatakan, "Masa itu ana wa Utsman bin Affan." Aku berjalan ya bersama dengan Utsman bin Affan ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari ini. Fakulna kami katakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, a'taita Bani Muthalib." Engkau memberikan Bani Muthalib min khumus Khaybar, dari 1/5 Khaybar, namanya ghanimah. Ya, mendapatkan 1/5. Ya, kalau mau nama ghanim itu min shay'in fa ana lillahi khumusahu wa lirrasul wa dzil qurba. Ini disebutkan di sini. Engkau memberikan Bani Muthalib dari 1/5 Khaybar, rampasan perang Khaybar. Wa talaqtana, dan engkau meninggalkan kami. Dia dapat ya dari 1/5 ghanimah dan kami tidak. Wa nahnu wa hum bimansilati wahidah. Sedangkan kami dan mereka itu kedudukannya sama. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya, inama Banu Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Muthalib dan Bani Hashim sesuatu yang satu, ya ini sama. Ya, Bani Muthalib ini Nabi SAW, Bani Muthalib ya, dan Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah dari kakeknya Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, bapaknya Abdul Muthalib. Demikian juga Bani Muthalib. Sehingga berhak mendapatkan apa? Ghanimah 1/5. Sedangkan ya tadi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah bukan. Demikian juga Jubair bin Mut'im. Ya, itu. Ya, jadi dari kerabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, demikian juga Jubair bin Mut'im tidak termasuk dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun Bani Hashim dan Bani Muthalib maka mendapatkan 1/5 dari ghanimah, tapi tidak boleh untuk mengambil sedekah, ya, tidak boleh mengambil dari zakat. Nah itu. Riwayat Bukhari berkata Imam Bukhari. Ini menjelaskan juga berikutnya bahwa Bani Muthalib, Bani Hashim tidak boleh menerima zakat, tapi boleh untuk mengambil dari 1/5 rampasan perang. Yaitu. Sehingga dibahas di sini, ya, siapa keluarga Nabi SAW yang tidak boleh mengambil sedekah, adapun ghanimah boleh, ya, 1/5. Sebutkan oleh para ulama yaitu keluarganya Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali Aqil keluarganya Aqil, kemudian Ali Ja'far keluarganya Ja'far. Kemudian juga Ali Abbas keluarganya Abbas, kenal dengan Ahlul Bait, Bani Abbasiyah itu, wa Al-Harits. Demikian keluarganya Harits. Ini jelas, ya. Ini tidak boleh. Adapun sekarang ini sedang ramai ya dari Ba'lawi, ulama. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Ubaidillah tidak termasuk dari keturunan Ahlul Bait. Jadi terjadi perselisihan masalah ini ulama. Ya, mereka berdalil bahwa dulu tidak ada disebutkan, terputus bahwa ada dengan DNA dan demikian. Jadi semua Habib-habib yang di Indonesia ini terputus karena mereka dari keturunan Ubaidillah. Ubaidillah tidak termasuk dari Ahlul Bait. Karena mereka beralasan karena terkenal. Di kurun yang ke-10 baru disebutkan, sebagian dulu enggak. Nah, sehingga ulama ini urusan mereka. Ya, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada sebagian ikhwan Ahlul Bait kemudian memberitahu kita bahwa kami berlepas diri, ternyata kami dari keturunan Ubaidillah tidak termasuk Ahlul Bait. Ya, betul. Pokoknya kalian benar-benar meneliti apakah Ahlul Bait atau enggak. Ya, itu. Sampai di sini semoga sudah dari lantar.